Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baik, di sini Ibu akan mengajar yaitu pendidikan agama Hindu. Sebelum itu, apakah benar di sini kelas 4B? Benar Bu. Baik, ini awal pertama kali Ibu mengajar. Sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Hussein Noviana, NIM 1911111018. Ibu berkuliah di Igusti Bagus Superior Denpasar, dan jurusan yang Ibu ambil yaitu pendidikan agama Hindu. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk adik siapa namanya? Marina Bu. Marina, bisa bantu Ibu untuk memimpin doa untuk hari ini? Bisa Bu. Ya, baik, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih Marina karena sudah mau membantu Ibu untuk memimpin doa pembelajaran kali ini. Baik, Ibu lanjut untuk pembahasan materi yang sekarang Ibu bawakan, yaitu di sini Ibu akan memberikan kepada anak-anak semua tentang materi yang terkait yaitu Punarbawa. Ada yang sebelumnya sudah tahu apa itu Punarbawa? Belum Bu. Ya, karena belum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu Punarbawa. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Absen 1, Bika Marina. Hadir Bu. Absen kedua, Bu Sri Madi Juliani. Hadir Bu. Absen ketiga, Nana Sudira. Hadir Bu. Ya, jadi semua sudah hadir ya, tidak ada yang izin ataupun apa. Lanjut di sini, Ibu akan menjelaskan Punarbawa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Apakah kalian tahu bahwa agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia? Pada awalnya, agama Hindu disebut dengan Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran yang abadi. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, yang merupakan wahyu-wahyu suci dari Sang Hyang Widi yang dijadikan pedoman dan pandangan umat Hindu dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku yang baik dan benar. Tujuan agama Hindu, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Weda, adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya agama atau dharma itu ialah alat untuk mencapai moksa atau kebahagiaan rohani, dan Jagadita yaitu kesejahteraan hidup jasmani. Untuk mencapai tujuan tersebut, agama Hindu menjabarkan ajarannya menjadi 3 bagian yang disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yang meliputi 1. Tatwa, yaitu pengetahuan tentang filsafat agama. 2. Susila, yaitu pengetahuan tentang sopan santun dan tata krama. 3. Upacara, yaitu pengetahuan tentang yatnya dan upacara agama. Adapun 3 kerangka dasar agama Hindu itu merupakan 3 serangkai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiga-tiganya itu tidak berdiri sendiri, namun ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalnya, jika filsafat agama saja diketahui tanpa melaksanakan ajaran susila dan upacara, maka hasilnya tidak akan sempurna. Demikian pula sebaliknya, jika hanya melaksanakan upacara saja tanpa dilandasi dengan filsafat dan etika, maka hasilnya juga tidak sempurna. 3 kerangka dasar agama Hindu diibaratkan seperti sebutir telur. Kuning telur adalah filsafat, putihnya adalah susila agama, dan kulit telurnya adalah upacara atau ritual agama. Antara kuning, putih, dan kulit telur harus baik.
Jika salah satu dari ketiganya rusak, maka tidak akan sempurna. Demikian halnya dengan ajaran agama Hindu, akan dapat dicapai dengan baik jika mampu melaksanakan ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu dengan baik, seimbang, dan juga mantap. Tatwa atau filsafat agama Hindu meliputi 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan srada. Kata panca artinya 5, sedangkan kata srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh agama Hindu. Nah, Pancasrada itu terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Percaya adanya Brahman atau percaya terhadap adanya Sang Yang Widiwasa. 2. Percaya adanya Atman atau percaya terhadap adanya Atma atau jiwa. 3. Percaya adanya karma pala atau percaya terhadap adanya hasil perbuatan. 4. Percaya adanya punarbawa atau percaya terhadap adanya kelahiran kembali. Dan 5. Percaya adanya moksa atau percaya terhadap adanya kebebasan abadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada bagian yang keempat, yaitu percaya dengan adanya punarbawa atau percaya terhadap adanya kelahiran kembali. Kata punarbawa berasal dari akar kata punar yang artinya kembali dan bawa yang artinya lahir. Punarbawa bisa diartikan juga sebagai reinkarnasi yang memiliki arti kelahiran kembali ke Mayapada atau bumi ini. Kepercayaan terhadap punarbawa mengajarkan kita untuk percaya diri. Dengan adanya punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik di dunia ini. Perbuatan baik yang kita lakukan dapat membebaskan kita dari perputaran kelahiran kembali dan berulang-ulang atau yang biasa kita sebut dengan samsara. Agama Hindu mengajarkan setelah kematian akan ada alam lain, yaitu neraka, surga, dan juga moksa. Kelahiran manusia ke dunia ini juga berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh bekas perbuatannya atau yang biasa disebut dengan karma wasana. Perbuatan itulah yang menyebabkan manusia dilahirkan dari surga atau neraka. Surga adalah tempat untuk roh seseorang yang semasa hidupnya selalu berbuat baik berlandaskan ajaran Dharma. Sedangkan neraka adalah tempat menerima siksaan bagi roh yang semasa hidupnya selalu berbuat buruk. Setelah roh menerima hasil perbuatan di masa hidupnya yang telah lalu, maka ia akan dilahirkan kembali ke dunia ini. Seseorang yang terlahir dari surga disebut surga cuta. Orang tersebut terlahir dari surga karena dalam hidupnya selalu menjalankan dharma. Dharma mengajarkan kita untuk menghargai sesama makhluk, berbuat kebajikan, suka menolong, welas asih, dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Jika kita menaati dharma, maka orang tersebut ditempatkan di surga loka. Adapun ciri-ciri yang terlahir dari surga loka adalah sebagai berikut. Menurut Slokantara, manusia yang dilahirkan dari surga cuta memiliki ciri-ciri seperti tak gentar, suci hati, bijaksana, dermawan atau murah hati, mempelajari sastra, tenang, lemah lembut, berbudi luhur, tidak iri hati, tidak sombong, dan juga penyabar. Seseorang yang terlahir dari neraka disebut neraka cuta. Orang tersebut terlahir dari neraka karena dalam kehidupan masa lampaunya selalu melakukan perilaku buruk atau perilaku tidak terpuji. Mereka suka berbohong, durhaka kepada kedua orang tua, suka mencuri, malas, mencontek,
korupsi, berlaku kasar, serta segala perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain dan tidak dibenarkan oleh agama. Atas perbuatannya yang buruk itu, maka mereka akan dimasukkan ke neraka loka. Setelah menikmati hasil perbuatannya di neraka, mereka akan menjelma kembali ke bumi ini. Kelahiran manusia dari neraka loka disebut juga dengan neraka ciuta. Ciri-ciri orang yang terlahir dari neraka adalah sebagai berikut. Menurut Slokantara, manusia yang dilahirkan dari neraka ciuta memiliki ciri-ciri seperti bisu, sumbing, tuli, sakit ayan, gila, lepra, lumpuh, dan juga buta. Dalam kehidupan di dunia ini selalu ada dua hal yang saling berbeda atau biasa disebut dengan ruwa bineda. Ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada yang hidupnya bahagia, ada yang tidak bahagia, dan lain-lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan atau karma pada masa lalunya. Setiap perbuatan dilakukan atas dorongan indria dan kenafsuan adalah perbuatan buruk yang disebut asubha karma. Perbuatan tersebut akan mendatangkan dosa yang menyebabkan orang tersebut kelak akan terlahir dalam kehidupan yang lebih rendah. Seringkali kita temui ada orang yang terlahir cacat tubuhnya, seperti tidak punya tangan, matanya buta, tidak mempunyai kaki. Betapa kurang beruntungnya hidup orang tersebut. Itu semua disebabkan akibat buah perbuatan masa lalunya yang menimbulkan bekas perbuatan atau karma wasana pada atma. Nantinya karma wasana itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Dengan demikian, tingkat kelahiran manusia itu berbeda-beda sesuai dengan jenis subha dan asubha karmanya. Atma yang lahir ke dunia ini membawa karma wasana atau bekas perbuatan masing-masing yang mengakibatkan kelahiran berulang-ulang dan membawa akibat suka dan juga duka. Bila belenggu karma wasana ini telah habis, maka Atma akan dapat bersatu dengan asalnya, yaitu Brahman atau Sang Yang Widiwasa, dan tidak akan lahir kembali ke dunia atau yang biasa disebut dengan moksa. Kelahiran yang berulang-ulang merupakan kesempatan baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk membebaskan Atma dari belenggu kesengsaraan. Karena kelahiran dan hidup kita di dunia ini adalah suatu penderitaan sebagai hukuman akibat karma kita di masa yang lampau. Kesempatan kita menjelma saat ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Sedangkan di alam sana, surga atau neraka adalah tempat untuk menerima hasil perbuatan kita. Orang yang selalu berbuat baik, kelak ia akan lahir menjadi orang yang berguna, berkedudukan tinggi, dan berderajat mulia. Tentang keutamaan terlahir sebagai manusia, kitab Sarasamujaya sloka 2 sampai dengan 8 menegaskan sebagai berikut. Dalam Sarasamujaya sloka 2 disebutkan bahwa di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Lalu dalam Sarasamujaya sloka 3 disebutkan bahwa oleh karena itu janganlah sekali-kali bersedih hati. Sekalipun hidupmu tidak makmur, dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati. Sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia meskipun kelahiran hina sekalipun. Lalu dalam Sarasamujaya sloka 4 disebutkan menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, yaitu lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Lalu dalam Sarasamujaya sloka 5 adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik atau orang yang semacam itu dianggap sebagai penyakit yang menjadi obat neraka loka.
Apabila ia meninggal dunia, maka ia dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan. Kenyataannya, ia selalu tidak dapat memperoleh kesenangan dalam segala perbuatannya. Lalu dalam Sarasa Mucaya Sloka 6 disebutkan kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma sebagai manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Demikianlah keuntungan terlahir sebagai manusia yang ditegaskan dalam kitab suci tersebut. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk selalu dapat berbuat baik agar hidup kita juga semakin baik. Nah, sekarang berjanjilah dalam hatimu, saya akan selalu berbuat baik agar hidup saya lebih baik kelak. Ingatlah selalu beberapa hal di bawah ini. 1. Selalu taat dan bakti kepada kedua orang tuamu yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkanmu. 2. Selalu melaksanakan sembahyang sebagai kewajiban hidup. 3. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam ajaran agama. 4. Belajar dengan rajin dan mentaati semua peraturan yang berlaku. 5. Kebaikan yang dilakukan hendaknya dilandasi dengan dharma. 6. Sikap toleran dan tenggang rasa. 7. Berbuat baik adalah kewajiban kita semua. Arti Punarbawa dalam ajaran agama Hindu, kata Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu punar yang artinya lagi. Sedangkan bawa artinya menjelma. Maka dengan demikian Punarbawa berarti kelahiran berulang-ulang ke dunia disebabkan oleh karma wasana dari suatu kehidupan yang lain sebelum seseorang mengetahui hakikat sang dirinya yang sejati. Mengenai Punarbawa tersebut, renungkanlah bunyi sloka yang di bawahnya. Adapun sloka dari Punarbawa sendiri yaitu Sri Bhagawan Upaca, di mana yang berbunyi Bahuni Mimpianti Tandi Janmani Tawa Ca Arjuna Tanilaham Veda Sarvani Natam Ta Parantata, yang artinya banyak kehidupan yang telah jalani dan demikian pula engkau, oh Arjuna, semua kelahiran itu aku ketahui tetapi engkau tidak dapat mengetahuinya, oh Arjuna. Dan adapun sloka yang kedua yang berbunyi yaitu Janma Karma Jami Ija Evam Yopeti Tapata, ya Deha Purna Janma Naitimam Episode, yang dimana artinya itu ia yang mengetahui sebenarnya kelahiran suci dan karyaku. Ia tidak lahir lagi, jika meninggalkan badannya ia datang padaku, oh Arjuna. Walaupun tujuan manusia adalah menghindari kelahiran kembali untuk mencapai tujuan yang tertinggi, maka kata orang bijak, hendaklah kelahiran kita ke dunia ini dipandang sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan kesempurnaan hidup guna mengatasi kesengsaraan dan suka duka hidup. Nah, itu dia yang Ibu bahas untuk sekarang. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan anak-anak catatan untuk dipelajari nanti di rumah yang barusan Ibu belajar.
yaitu menjelaskan ulang yang tadi Ibu paparkan, di mana punar bahwa berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu punar dan juga bawah. Punar yang artinya lagi dan bawah yang artinya menjelma, di mana punar bawah ialah keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini, yang dimana disebut juga kritisan atau samsara. Dan ada pun juga bagian Bhagavad Gita Sang Krishna yang berkata, "Wahai Arjuna, kamu dan aku telah lahir berulang-ulang sebelum ini. Hanya aku yang tahu, sedangkan kamu tidak. Kelahiran sudah tentu akan diikuti oleh kematian, dan kematian akan diikuti oleh kelahiran. Segala perbuatan ini menyebabkan adanya bekas atau wasana pada jiwatma. Bekas-bekas perbuatan atau bisa disebut karma wasana itu ada bermacam-macam. Jika yang melekat bekas-bekas keduniawian, maka jiwatma akan lebih cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian, sehingga jiwatma itu lahir kembali." Nah, itu dia yang Ibu bisa sampaikan untuk tugas adik-adik, bisa dicatat. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Karena sudah waktu, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Bu tutup untuk para mas. Om Santi Santi Santi. Om